Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada saat ini, kita akan belajar daripada firman Tuhan yang berjudul menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi sebelum kita memasuki atau belajar dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan melakukan akan firman Tuhan dan menuruti sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1989, di salah satu stasiun TV Jepang, ada sebuah acara yang bernama Benteng Takeshi, di mana pihak penyelenggara acara ini menyediakan hadiah sebesar $10.000 Amerika Serikat. Atau kita bisa konversikan dengan mata uang rupiah kita pada saat ini, kurang lebih sekitar 160 juta. Dan banyak peserta yang mengikuti acara ini. Mulai dari guru, mulai dari tukang bangunan, supir, karyawan, binaragawan, dan masih banyak lagi golongan-golongan tertentu yang mengikuti acara ini. Kendati pun hadiah yang ditawarkan begitu besar, tantangan yang harus dilewati tidaklah mudah. Ada ujian ketangkasan, kecerdasan, kemudian bagaimana taktik yang dilakukan untuk melewati setiap rintangan yang disediakan pihak penyelenggara. Dan itu tidak mudah. Bahkan banyak yang berguguran pada tahap-tahapan awal. Kalau kita berkaca di dalam kehidupan kita, pertandingan yang diselenggarakan oleh TV berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Kita juga sedang melaksanakan sebuah permainan di mana akan ada tantangan yang harus kita lewati supaya dapat meraih surga yang Tuhan sudah sampaikan bagi kita. Tetapi untuk mencapai ke sana, kita harus melewati berbagai macam pencobaan, berbagai macam masalah yang membuat iman kita diuji. Apakah saya terjatuh, gagal, ataukah saya berhasil masuk ke tahap selanjutnya? Masalah-masalah yang kita alami di dalamnya adalah masalah rumah tangga, masalah pengendalian hawa nafsu, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya, seperti yang ditulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Inilah masalah-masalah yang harus kita hadapi saat kita berada di dunia. Tetapi seringkali ketika kita menghadapi problema yang ada, kita mencari solusi yang instan. Saya berikan contoh. Ketika seseorang membutuhkan uang untuk menghidupi kesehariannya, dia menggunakan aplikasi pinjaman online yang memang pada saat itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi di saat
jatuh tempo dan pemuda ini tidak memiliki uang untuk menggantinya, akan timbul masalah baru yang lebih rumit. Begitu juga dengan keluarga. Ketika suami dan istri bertengkar satu dengan yang lain, kemudian istri membuka media sosial, menceritakan keburukan suaminya, masalah yang dialami di dalam rumah tangganya, dia posting ke media sosial dengan harapan bahwa dia mendapat dukungan dari teman-teman media sosialnya. Tetapi kenyataannya, pada saat suaminya melihat semua masalah rumah tangga terekspos di publik, justru kemarahan daripada sang suami bertambah 2 kali lipat. Sehingga pertengkaran pun semakin panas. Dan hasilnya bisa berujung kepada perceraian. Di kalangan muda, ketika mereka bertengkar dengan pacar mereka, mengakibatkan putus hubungan satu sama lain. Ada saja pihak yang jatuh depresi, terlalu larut di dalam kesedihan, yang membuat dirinya berpikir harus mencari solusi yang instan. Dia menggunakan obat-obatan terlarang. Memang pada saat dia menggunakan itu, seluruh masalah yang ia hadapi seakan hilang lenyap. Tetapi pada saat efek obat itu sudah habis, muncullah problema yang baru. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita, apakah ada yang dapat memberikan solusi tanpa menimbulkan permasalahan yang baru? Saudaraku yang dikasihi, jawabannya ada, yakni Alkitab. Alkitab merupakan buku yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Total buku di dalam Perjanjian Lama berjumlah 39 dan di Perjanjian Baru berjumlah 27. Alkitab ditulis oleh berbagai macam golongan manusia. Ada yang berprofesi seperti dokter, yakni Lukas. Ada yang berprofesi sebagai pemungut cukai, Matius contohnya. Ada yang berprofesi sebagai rasul, yakni Petrus dan Paulus. Ada yang berprofesi sebagai seorang raja, Salomo dan Daud. Ada juga yang berprofesi seperti seorang nabi, yakni Musa dan Yeremia. Kendatipun Alkitab ditulis dari berbagai macam golongan profesi, tetapi sumbernya tetap satu. Kalau kita buka Alkitab kita, di dalam 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus yang orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan bahwa Alkitab ini merupakan hasil inspirasi daripada Allah yang diturunkan kepada manusia. Dan manusia tidak mungkin menulis setiap perkataan di dalam kitab suci ini memakai pikirannya sendiri.
Begitu juga dengan Alkitab di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16. Oleh karena sumbernya berasal daripada Allah. Alkitab tidak hanya menyediakan solusi bagi masalah kita, tetapi ia juga bermanfaat untuk mengajar. Dia bermanfaat juga untuk menyatakan kesalahan. Ia juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dia juga bermanfaat untuk menuntun orang di dalam kebenaran. Salah satu grup vokal yang bernama Heritage Singer, dia menuliskan begitu banyak lagu. Dan saya tertarik dengan salah satu lagu yang mereka nyanyikan, yang berjudul I Need a Miracle. Di dalam ayat 2, bait yang kedua, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada rumah Tuhan dalam kondisi yang mabuk. Dia mabuk oleh karena dia sudah kehilangan segala sesuatu yang ia miliki. Ia baru saja kehilangan keluarganya, harta bendanya juga hilang lenyap. Pada saat dia menyampaikan segala keluh kesahnya ini kepada pendeta, pendeta itu berdiri menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada laki-laki ini. Dikatakan bahwa Tuhan mengasihimu lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika laki-laki ini mendengar perkataan yang disampaikan oleh pendeta ini, dia bergumul, apakah saya harus mendengarkan dan mengimani perkataan daripada hamba Tuhan ini? Ataukah saya harus lari keluar dan tidak peduli dengan apa yang pendeta ini katakan? Di dalam kebimbangan, dia berdoa. Di dalam doanya, dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia membutuhkan mujizat. Pada saat ia hendak melangkah pergi keluar, ia mengimani firman yang telah pendeta itu sampaikan. Di ending daripada lagu I Need a Miracle, pemuda laki-laki yang dalam kondisi mabuk pada saat datang ke gereja sudah diubahkan Tuhan menjadi sosok laki-laki yang mengabarkan pekabaran baik kepada semua orang dan banyak membawa orang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemuda ini diubahkan oleh karena mendengarkan firman Tuhan. Lantas, apa yang masih kita tunggu? Masih kita cari? Saya akan bagikan kepada kita ayat-ayat yang mungkin menguatkan kita untuk melewati setiap masalah yang kita miliki. Ketika Anda berduka, bukalah Alkitab saudara, Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Dikatakan di sana, berbahagialah mereka yang berduka, karena mereka akan dihibur. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki masalah dengan keuangan? Alkitab juga sudah menyiapkan solusi untuk saudara. Buka Alkitab di dalam Meleaki pasal 3 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan, kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kamu sampai berkelimpahan.
Atau mungkin pada saat ini kita sedang berada di dalam dunia akademik, merasa kemampuan kita itu kurang. Alkitab juga sudah membuat solusi bagi Anda. Di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ketujuh, dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Artinya, minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, katakan bahwa saya membutuhkan hikmat daripadamu, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Apabila ada masalah sakit penyakit, Alkitab juga sudah sampaikan di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu juga dikuatkan kembali di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6, bahwa Allah akan mengaruniakan kepada kita berkat kesehatan. Ketika kita dilanda kebingungan untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih, menentukan masa depan kita, Alkitab juga sudah menjawabnya di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima. Di sana disampaikan bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang tepat bagi saudara. Apabila saat ini di dalam kondisi ketakutan, Tuhan juga sudah menyiapkan solusinya. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Di sana dituliskan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pembicara, penulis yang bernama Nabil Qureshi, di mana pembicara ini berlatar belakang Muslim. Dia memiliki keluarga juga yang mengikut atau menganut agama yang sama. Di masa dia SMP, dia memiliki seorang sahabat yang bernama Betsy. Dan itu merupakan sahabat satu-satunya yang ia miliki. Oleh karena Betsy berani membagikan Yesus kepada Nabil. Berangkat daripada agama yang tekun, membaca kitab sucinya, Nabil Qureshi menyanggah semua apa yang sahabatnya ini katakan. Justru membalikkan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, yang membuat Betsy tidak bisa menjawab. Dengan perasaan bangga, Nabil Qureshi meninggalkan sahabatnya ini, merasa dirinya menang, dan dia bersuka cita. Pada saat masa perkuliahan, pada saat ia masuk di asrama, memiliki teman sekamar, di saat dia membuka pintu, dia menemukan teman kamarnya ini sedang membaca Alkitab. Dengan perasaan yang luar biasa senangnya, dia berbicara kepada rekan sekamarnya yang bernama David Wood. David, saya tidak percaya bahwa Alkitabmu
itu adalah tulisan yang asli. Kemudian David memberikan argumennya, memberikan bukti-bukti yang nyata, fakta-fakta yang mendalam tentang keabsahan Alkitab. Ketika Nabil mendengar penjelasan daripada rekan sekamarnya yang bernama David ini, dia bingung. Oleh karena tidak ada satupun orang Kristen yang ia tanyai memberikan jawaban yang demikian detail kepada dirinya. Mulai dari saat itu, dia bersama dengan sahabatnya David berargumen, bertukar pikiran, bukan untuk menjatuhkan iman satu sama lain, tetapi untuk memperoleh kebenaran yang nyata. Bahkan di dalam kisah kehidupan mereka berdua, Nabil sengaja masuk atau mengambil mata kuliah yang sama dengan David. Kemudian mereka duduk di paling belakang supaya leluasa mereka berdebat, beradu argumen tentang Alkitab. 1 tahun kemudian, ketika mereka membina persahabatan dengan cara menyelidiki kebenaran Tuhan, David menyatakan kepada Nabil, apakah kamu sekarang mempercayai bahwa Alkitab ini adalah kebenaran yang utuh? Kemudian Nabil mengatakan, ya, saya percaya. Tetapi Nabil mengatakan, saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Ia harus membuktikan dengan perkataannya apakah Yesus benar-benar mengucapkan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Dengan senyum di wajahnya, David kemudian menyuruh Nabil, buka Alkitab kamu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di sana, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu ialah Allah. Di ayat yang ke-14 dilanjutkan oleh David, bahwa firman itu menjelma menjadi manusia yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ditambahkan lagi dengan Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58 dan Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Pada saat melihat dan membaca akan tulisan-tulisan yang di dalam Alkitab ini, Nabil tetap membantah. Saya tidak akan percaya dengan tulisan Yohanes, karena tulisan Yohanes adalah tulisan yang lebih lama terbitnya, sekitar 70 tahun setelah Yesus mati di kayu salib. Saya ingin tulisan-tulisan permulaan yang autentik. Kemudian David mengatakan, buka Alkitabmu di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-62. Setelah dibuka, masih tetap saja berkeras hati tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Singkat cerita, pada saat di tahun yang keempat mereka bersahabat, David mengatakan kepada Nabil, sahabatku, kamu sudah percaya tentang Alkitab, bukan? Ya, saya sudah percaya. Tapi kenapa kamu belum menyerahkan dirimu? Dia mengatakan bahwa saya masih memiliki keraguan.
Kemudian David menganjurkan, selidikilah Alkitab bersama dengan sejarah, dan itu akan membuktikan dengan nyata bahwa kebenaran Alkitab itu adalah kebenaran yang tepat. Setelah melalui penyelidikan yang Nabil buat, di suatu titik dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bingung. Kebenaran apa yang saya harus ikuti? Saya akan melupakan agama saya akan lupakan ajaran Alkitab. Saya rindu Tuhanlah yang menunjukkan kebenaran itu. Dan Nabil meminta kebenaran itu melalui mimpi. Ada 3 mimpi yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi ia berkesan dengan mimpi yang kedua. Pada saat ia tertidur, dia melihat sebuah jalan yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Tetapi di ujung jalan itu, dia melihat seberkas cahaya. Pada saat dia hampir tiba, dia dapat melihat yang terjadi di sana. Dia menemukan begitu banyak orang yang duduk untuk mengadakan pesta, di mana semua makanan sudah dihidangkan, tetapi tidak ada satupun yang makan karena menunggu tuan rumah. Kemudian saat ia hendak masuk untuk turut di dalam perjamuan itu, ada seseorang yang menghalanginya. Dan dia dapati itu adalah David. Pada saat ia bertanya kepada sahabatnya, saya kira kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan itu. Kemudian sahabatnya ini menyatakan, tidak, kamu belum menerimanya. Pada saat ia terbangun, dengan segera dia menelepon sahabatnya. Dia menceritakan persis kejadian yang ia alami di mimpinya. Kemudian David begitu mendengar kabar dari seorang sahabatnya, dia tertegun. Dia bersukacita oleh karena perkataan ataupun mimpi yang dialami Nabil sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. David mengatakan kepada sahabatnya ini, silakan buka Alkitabmu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk mendahuluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika disampaikan ini kepada Nabil, dia menutup teleponnya, dia bergumul. Pada saat perjalanannya ke kampus, dia menangis oleh karena hatinya bimbang akan kebenaran yang dia telah temukan. Air matanya tidak berhenti. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke apartemennya dan melihat kebenaran yang lebih besar lagi. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saya masih belum siap, Tuhan. Oleh karena saya harus meninggalkan ayah dan ibu saya, beserta dengan saudara-saudari saya, ketika saya ingin
mengikuti Tuhan. Kemudian dia membuka Alkitab kita. Alkitabnya sampai di kitab Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Pergumulan yang Nabil rasakan dijawab Tuhan melalui firman. Di dalam ayat 37 Matius pasal yang ke-10. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untuk aku. Kemudian Nabil bercerita kembali, berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya belum siap untuk mengikuti Engkau. Dijawab kembali di ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Dia masih berdalih kembali. Tuhan, ketika saya mengikuti Engkau, saya akan dibunuh. Tuhan juga menjawab di ayat ke-39 dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ketika melihat setiap perkataan Tuhan yang merupakan jawaban atas pergumulannya, dia memutuskan untuk berdoa. Dia katakan di dalam doanya, ya Allah, mulai dari saat ini sampai seterusnya, aku akan mengikuti Engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabil telah menemukan solusi dalam pergumulannya melalui Alkitab. Lantas, mengapa Anda masih mencari solusi yang tidak pasti saat ini? Buka Alkitab saudara, baca, dan temukan solusi atas pergumulanmu. Dan lihatlah cara Allah menyelesaikan masalahmu, dan lihatlah bagaimana cara Allah mengubah hidupmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih. Pekabaran sungguh luar biasa yang dapat kami pelajari pada saat ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Melakukan segala ketetapan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, mulai dari malam hari ini, sampai seterusnya, kami rindu Tuhan yang boleh berkuasa atas kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.